When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sampai di bagian keempat dari estimasi 5 bagian dari subpokok bahasan kita pada pertemuan ke-16, mengelola kredit dalam masa krisis. Di slide-slide sebelumnya saya telah menerangkan bagaimana kondisi real yang terjadi di Indonesia atau dunia, kemudian apa dampaknya kepada sistem keuangan terutama di perbankan. Kemudian slide sebelumnya juga saya juga telah membahas mengenai cara-cara yang sementara dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi era COVID ini, yaitu dengan cara memberikan stimulus keuangan. Nah, untuk materi kali ini kita akan mencoba membahas dari sisi perbankannya. Tadi kalau kita berbicara dari sisi regulatornya, sekarang kita bicara dari sisi perbankannya. Apa yang akan mereka laksanakan? Namun seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Strategi perbankan dalam menghadapi era pandemi COVID-19. Yang pertama adalah efisiensi biaya operasional. Pandemi COVID-19 membuat perbankan kurang efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan atau BOPO yang kian meningkat. Menurut data OJK, BOPO Bank Umum Konvensional per Juni 2020 tercatat 85,09%, naik dari level 80,24 pada periode yang sama tahun 2019. Biaya operasional perbankan mencapai 437 triliun dan pendapatan operasionalnya mencapai 515,03 triliun. Melakukan efisiensi biaya dana dengan fokus pada penghimpunan dana murah. Mengoptimalkan fee-based income dari transaksi e-channel atau e-banking sejalan dengan perubahan behavior masyarakat di tengah pandemi yang beralih ke transaksi digital. Serta efisiensi biaya operasional lainnya. Dengan kondisi perjalanan dinas yang tidak dilakukan, biaya-biaya tersebut kemudian dialihkan untuk menekan cost. Selain itu, biaya-biaya lain seperti lembur dan biaya promosi juga ditekan untuk melakukan penghematan. Ini adalah cara untuk menurunkan biaya operasional. Biaya operasional itu pasti ada, tapi bagaimana caranya kita untuk efisien? Untuk kita turunkan biaya operasional. Yang kedua, menjaga net interest margin. Ya, caranya mencari dana murah. Karena data yang setelah saya bahas adalah dana banyak di masyarakat, namun ada di dana mahal, yaitu di deposito. Kalau dominan dana di deposito, maka nanti akan lebih banyak biaya yang akan dikeluarkan bank, karena deposito itu tingkat suku bunganya sangat tinggi. Makanya sekarang bagaimana perbankan mampu mencari dana bunga dari masyarakat, tapi dalam bentuk tabungan dan giro. Kemudian mempertimbangkan suku bunga acuan, kondisi likuiditas dan pemantauan suku bunga di pasar dalam menentukan cost of fund atau biaya dana. Kemudian fokus pada penyaluran kredit UMKM, terutama kredit mikro, dan menjaga berupaya kualitas kredit dengan aktif, serta melakukan restrukturisasi bagi nasabah yang memerlukan. Ini cara untuk menjaga net interest margin atau menjaga pendapatan bunga, ya. Oke, semoga teman-teman memahami. Kemudian menjaga capital adequacy ratio atau rasio permodalan. Walau diterpa pandemi COVID-19, tampaknya permodalan bank di tanah air masih sangat kuat. Data OJK menunjukkan sejak bulan Maret 2020, sejatinya rasio CAR terus meningkat. Catatan OJK menunjukkan per Juni 2020, posisi CAR ada di level 22,59, meningkat dari periode Maret sebesar 21,67. Walau masih tinggi, OJK pun tetap memberikan sederhana stimulus untuk tetap menjaga CAR pada level aman. Pemangkasan modal dan pembagian dividen itu adalah salah satu cara untuk membuat cadangan utama disiapkan menjaga coverage ratio di industri perbankan. Selanjutnya, selektif memberikan relaksasi kredit kepada nasabah yang terdampak COVID. Ini adalah untuk menjaga CAR atau menjaga modal. Walaupun tinggi, tapi tetap saja diberikan stimulus untuk menjaga rasio permodalan. Kemudian memangkas modal dan menunda pembagian dividen atau keuntungan.
serta selektif memberikan relaksasi kredit. Kemudian, restrukturisasi kredit. Dalam POJK yang telah saya bahas tadi, jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk seluruh kredit, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan. Untuk mekanismenya, setiap utang atau pembiayaan yang direstrukturisasi oleh bank dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak COVID. Oke. Restrukturisasi dilakukan dengan mengacu pada POJK tentang penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu, mengurangi tunggakan pokok, dan mengurangi tunggakan bunga, menambah fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi kerja. Oke, sekali lagi, diserahkan sepenuhnya kepada bank untuk mengidentifikasi atas kinerja keuangan debiturnya. Jadi tidak, debitur harus selektif. Oke, apakah masih punya prospek dalam membayar angsuran atau tidak. Nah, jangka waktunya itu juga sangat bervariasi tergantung asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Oke, jadi sampai 31 Maret 2021 ke depan itu bank masih diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi kreditnya. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada akhir daripada pertemuan keempat. Saya sudah bahas tadi mengenai cara-cara yang dilakukan oleh pihak perbankan. Kalau tadi kita slide sebelumnya, materi sebelumnya kita bahas tentang apa yang dilakukan oleh regulator. Di kali ini saya membahas apa yang dilakukan oleh pihak perbankan sebagai respon daripada kebijakan dari regulator tersebut. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahaminya. Masih ada satu slide, satu pertemuan lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.